mobil aku dijual, motor aku dijual. Aku punya motor 4, mobil satu, dan itu semua habis, tinggal satu motor gue. Aku harusnya nikah tahun kemarin karena uangku habis dipakai slot, jadi nggak jadi. Dari ibu katanya Isal sembuh dari judi. Itu yang gue bikin nangis. Gue nangis di sini depan ibu gue nangis, gue minta maaf, gue janji gue berhenti, gak bakal terjebur lagi ke dalam judi online. Bro Ya, Visal tinggal di mana nih? kalau sekarang aku nggak bisa sebutin aku tinggal di mana karena memang jadi aku lagi di rumah saudaraku karena Mm-mm. lagi masa pengobatan juga. Oke, Yang penting aku orang kalau asli sih aku orang Sumedang. siap. Ya kerja di Bandung sekarang. Mm-mm. Terus kalau sebelumnya aku kerja di Jakarta di sport. Oke, di e-sport ya. Ya, ya, E-sport ya, ya. itu berarti sudah masuk ke atletnya ya? Iya, atlet nasional. Mainnya juga Iya. di RCTI, Mas, di gedung RCTI di Global Wow, TV. wow, wow. Aku nggak begitu ngikutin banget sih Ya. e-sport ya. Cuman aku ngelihat Hmm. Instagram Bro Visal nih ada beberapa yang aku familiar nih. Nggak tahu aku pernah ngeliat di mana nih. Entah ngeliat di media mainstream, entah di mana. Aku pernah ngeliat foto yang Ya. lu post di Instagram. Ya, jadi itu aku kan masuk e-sportnya Koricad ya. Koricad tuh pelatih timnas, ketua eh, timnas Indonesia. Oke, Jadi aku memang itu e-sport pertamaku dan terakhirku kayaknya. oke, siap, siap, siap. Iya, iya. Oke, oke. Oke, sebelum masuk ke kita diskusi lebih lanjut ngobrol, aku pengen nanya nih, Bro Bisal awal mulai main judi slot ya masuknya ya, Iya, iya, itu iya, iya, judi slot. di tahun berapa nih? Aku main judi slot di tahun 2001, Mas. 2021, sorry. Di tahun 2021 Ah, awal sampai terakhir kemarin aku main bulan ini dan aku sadar kalau itu permainan goblok sih menurut aku. Oke, Aku frontal gini boleh nggak sih, Mas? nggak apa-apa, santai aja, Oh, santai aja. karena gini loh, buat teman-teman yang nonton, jadi aku memang dulunya konten kreator dan memang agak toksik gitu. Jadi semenjak aku di e-sport memang attitude-ku rada lumayan dijaga, tapi ya peletak-peletuknya masih ada gitu loh, Iya, nggak Mas. apa-apa, santai aja, nggak apa-apa, santai aja, nggak apa-apa. Gue rock and roll kok, santai aja. Oke, Mantap. Ya, siap. Kan masuk di tahun 2021 ya. Berarti posisi lagi pandemi itu ya. itu lagi pandemi parah sih. Aku juga main kan di Global TV itu di studio Global TV kan Mm-mm. itu Jumat Sabtu Minggu itu di swab terus sih sehari 2 kali ya terus-terusan swab gitu loh karena memang itu lagi parah-parahnya banget Oke, corona waktu itu. oke. Nah itu awal kenal slot ini dari mana? Awal kenal slot ini dari anak-anak kampus. Jadi pertamanya gini Mas, aku kan pulang ke Sumedang kan. Ah, Kebetulan kampusku di Sumedang kan. Memang mm, aku kuliah kan waktu itu. Karena lagi corona, jadi kuliahnya itu online. oke. Nah, sebenarnya banyak kan orang-orang Sumedang yang bilang, wah, gua rusak nih karena di Jakarta sebenarnya enggak gitu loh. Anak-anak Bandung pun ya nyangkanya gua rusak pas di Jakarta, cuman nyatanya nggak gitu. Gua mau Mm-mm. klarifikasi. Jadi dulu gua ada beberapa urusan di kampus yang Mm-mm. gua harus ke kampus. Nah, itu mungkin gua ke kampus gua tuh cuman 2 hari, terus gua berangkat lagi ke Jakarta. Kebetulan kan game house tim gua tuh di BSD ya Mas, di Oke, depan SBSD banget. Nah, ya, jadi selama 2 hari itu ada temen gua yang main slot gitu loh. oke, Jujur, Mas, gue jujur banget, gue sangat benci banget yang namanya judi dari dulu. oke. Gue benci banget. Gue nggak pernah judi nomor, nggak pernah judi poker, itu Iya. nggak pernah banget gue yang namanya judi. Ah, Tapi saat kemarin gue pulang ke Sumedang 2 hari, nah gue dikenalin tuh sama temen gue awalnya. Nah awalnya gue diajakin main tuh, itu gue inget banget pertama kali gue depo di Mabibet ya, itu 50.000 Mas, 50.000, dan itu dikasih menang entah 2 juta entah 2 juta lebih, pokoknya segituan. mm-mm. Nah, padahal uang kemenangan itu karena
ya yang namanya uang, nominal uang berapapun gede ya Mas. Hmm. Cuman pada saat itu gua nggak terlalu membutuhkan uang kemenangan itu. Jadi gua mainin lagi tuh. Nah, gua Oke. mainin laginya itu pas di Jakarta. Gua main pas di Jakarta, terus di sana gua habis lagi tuh, habis lagi. Oke. Kebetulan nih anak-anak e-sport Free Fire ini kebetulan banyak banget yang nongkrong di GH gua, di Oke. GH gua. Karena GH gua memang lumayan cukup santai orang-orangnya. Jadi kalau ada tamu tuh banyak banget. Jadi kebetulan GH gue tuh perkumpulan anak-anak e-sport Free Fire, tapi nggak semua ya, cuman ada Hmm. beberapa, dan itu beberapa orang itu menurut gue penting banget di FF ini, karena ya dengan segala prestasinya mereka orang-orang penting gitu loh. Makanya banyak banget orang-orang yang main ke GH gue, dan di Oke. sana gue tuh main, abis kalah itu gue main lagi tuh, gue main 100, 200, terus temen-temen gue ngelihat itu game apa sih bang, katanya, kata gue ini game slot seru gitu loh, karena kan gini mas, di e-sport itu banyak waktu senggangnya, meskipun latihannya agak ketat, dan itu banyak waktu senggangnya di siang hari, Oke. karena e-sport itu kan latihannya malam hari kebanyakan kan. Hmm. Nah di siang harinya itu kita bener-bener polos banget, Oke. olahraga pun memang agak jarang gitu loh di e-sport. Nah, jadi pas saat ada waktu luang di siang hari, nah temen-temen gua nanyain tuh, "Bang, itu main apaan sih?" "Main slot," kata aku tuh. Tapi aku udah nyaranin sih ke semua temen-temen aku tuh jangan pada main ini gitu loh. Ini kan judi. Gue udah Hmm. ngomong gitu waktu itu. Cuman mereka mungkin penasaran karena memang kayaknya sih pas zaman-zamannya tahun itu kayaknya banyak banget deh, Mas, yang main slot menurut aku. Ya. Dan itu anak-anak aku tuh pada main semua, dan apa ya? Saat di sana, saat main kita kumpulan. Jadi setiap kumpulan tuh kita main slot, main slot, main slot. Yang tadinya harus latihan buat tanding di Global TV, tapi main slot lagi. Udah Oke. circle-nya udah gitu terus. Siap, siap, Dan siap. kesini udah tambah nggak sehat karena deponya itu udah melebihi batas sih menurut aku. Siap, Kayak siap. depo yang tadinya 50.000 sekarang jadi sekali depo 10 juta, paling Wow. kecil 5 juta, Oh, kayak gitu. siap. Dan di tahun 2022 awal aku memutusin untuk keluar dari e-sport dan gak mau lanjut di e-sport. Kenapa? Karena memang circle-nya waktu itu, karena aku juga yang membawa penyakit itu ke Jakarta, anak-anak tuh jadi pada main slot mulu mas. Jadi ketika kita ngumpul di mana, jadi nggak, jadi Hmm. jatuhnya nggak di GH aku mulu. Jadi Oke. nggak di GH aku terus. Jatuhnya tuh kalau kita ngumpul di mana gitu loh, di The Breeze, di mana kayak di GH Hmm. siapa, itu kita ujung-ujungnya pasti main slot. Jadi lu Apa ngerasa gimana? bahwa lu, wah, gua jadi toksik nih, gua jadi sadar lah, lu nya sadar gitu ya. Jadi sadar, gue jadi sadar karena gini loh. Sebelum gua abis gede-gedean banget, temen gua ada beberapa temen gua itu yang parah gara-gara penyakit yang gua sebar. Jadi dia baru main, mungkin nih kalau nggak salah dia baru main sebulan setengah, Hmm. dia udah ngabisin uang lebih dari 600 juta. Dan itu dia tuh orangnya nggak suka judi, dia tuh memang ke bawah-bawah sama circle kita, dan itu yang bikin gua ngerasa bersalah banget. Dan yang lebih parahnya lagi, temen gue ini, sahabat gue ini sampai dipecat di e-sportnya. Gue nggak bisa sebutin nama e-sportnya apa, cuman yang pasti gede banget. E-sportnya ini gede banget di Indonesia, bisa disebut e-sport number one, Oke. dan dia udah juaranya pun juara nasionalnya udah beberapa kali, dan itu sampai dipecat, sampai gue ngerasa bersalah. Wah ini gara-gara gue nih Hmm. bawa penyakit slot ini, sampai karir temen gue hancur. Dan di saat temen gue hancur ini gue ngerasa bersalah, dan gue di sana mulai stop untuk ada di e-sport. Jadi gue keluar kan di e-sport, keluar di e-sport lama gue, terus gue ada tawaran lagi masuk e-sport, cuman kayaknya enggak dulu deh gitu loh, karena circle-nya udah toxic banget gitu loh. Oke, oke. Jadi kita tuh mabuk-mabukan enggak, main cewek enggak, narkoba enggak, cuman slotnya parah banget. Slotnya parah. Jadi Siap, siap. dimanapun kita nongkrong,
dimanapun kita bersama-sama pasti kita main slot. Oke. Nah, tuh Bro Visal tadi kan bilang waktu pertama main kan nggak peduli soal masalah duit ya. Nyari-nyari Ya, senang aja ngeliat nih permainan kok asik gitu ya. benar, Ya, benar, 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 ditambah benar, posisi benar, Bro Visal megang duit gitu ya. Yang di benar, mungkin benar, benar, Mas. di levelan Bro Visal dengan usia yang sekarang memegang uang di atas rata-rata orang lain lah di usia segitu. Ya, jadi ini nih kesalahan yang sampai sekarang gua nemuin nih di teman-teman yang suka main slot, itu ada kata-kata kita main slot cuman bersenang-senang. Nah, Ya, itu. Dan itu pun yang dipakai kata-kata oleh gua pas pertama kali gua main slot. Gua oke. main slot karena gua mencari kesenangan karena Hmm. ini game. Tapi tambah sini tambah ke sini itu ngerusak banget, Mas. Jadi yang Wow. tadinya kita deponya kecil, jadi kita deponya udah max depo gitu loh. Karena kan Mm-mm. max depo itu 10 juta gitu loh. Ya, Itu udah max depo. Jadi kalau kita pengen depo 50 juta, kita deponya harus 10 juta, 10 juta, ya, 10 juta. siap, Kayak siap, gitu. siap. Kalau dulu ya Mas, kalau sekarang kemarin yang kemarin nih yang parah yang bulan ini awal bulan ini penyakitku kambuh lagi dan max deponya itu ditambahin bisa bisa depo sampai 50 juta sekarang Wow. sekali depo Sekali depo. sekali Ngeri, depo. ngeri. Itu total rungkat ya uang yang sudah Bro Wisal keluarin Ya, nih, yang rungkat nih. ya, Atau teman-teman Bro Wisal dah yang kurang lebih menjadi apa ya, menjadi korban Bro Wisal nih ya, karena sebelumnya Bro ya, Wisal ngajak mereka atau gimana gitu. Kira-kira ada berapa banyak tuh? ya. Satu orang tuh habis berapa rata-rata? Satu orang kita kalkulasiin ya Mas, kita kalkulasiin. Paling sedikit itu 500 juta, paling sedikit. Wow, paling sedikit. Paling sedikit. Saya aja mau hampir 1 M. Wow, dalam waktu singkat ya. Itu Bro Wisal berarti kurang lebih Dalam berapa lama nih? kalau aku tuh Setahun tahun aja. setengah kayaknya. Masa tahun setengah. Setahun setengah. Sedangkan kita kan umur kita rata-rata aku tuh yang paling gede di antara circle anak-anak. Aku umur Ah, 26 dan yang lainnya di bawah aku. Ada yang umur 20 tahun, 22 tahun, ada yang 18 tahun. Itu udah gila. Karena di e-sport tuh kan umurnya di bawah ini ya Mas, di bawah 25 tahun semua. ya. Mm-mm. Jadi kita habis duit segitu tuh kaget banget gitu loh. Karena kita kan Ya, ibaratnya kita kan masih bukan cowok dewasa kayak umur 30 tahun ke ya. atas gitu kan. Aku aja yang paling gede umurnya 26 tahun. Dan Oke. aku tuh habis hampir 1 M itu aku yang paling kecil di antara yang lain. Karena yang Oh, lain kan gajinya lebih gede juga dan itu dihabisin semua sama slot sih, dimakan semua sama slot sih. iya. Apalagi ditambah dengan usia yang cukup muda ya, megang Iya, uang, betul. terus main Iya. game yang ternyata game itu jebak gitu ya. Jebak banget sih itu nyebur banget sih kalau makanya gue gedek sih kalau ada temen-temen yang suka main masih main dan itu ngomongnya main untuk bersenang-senang gitu loh Iya, karena gue tuh peduli banget sama temen-temen ini kayak yang masih main slot gitu iya. kenapa karena takutnya kayak gue Mas jadi gue yang tadinya ingin bersenang-senang saat gue emosi saat gue dapat masalah entah itu dari keluarga dari temen dari pacar jadi kita tuh ketika kita emosi, ini yang paling bahaya. Jadi ketika kita ada masalah, kita nyeburnya ke slot. Iya, Ambisinya jadi ke iya. slot. Itu Mm-mm. yang bikin orang-orang rusak. Iya, benar. Nah, abis itu di awal emosi. Ketika kita emosi, kita habis duit karena slot. Nah, kesananya kita kenapa main lagi slot? Karena pemikiran kita udah rubah. Kenapa udah rubah? Kita berpikir duit kita habis nih sama slot. Nah, kita pengen ngebalikin duit yang udah dimakan sama slot dan itu bad sih. Benar. Itu tai sih menurut aku. Iya, iya. Setuju. Kebanyakan teman-teman yang lain yang dari awalnya iseng-iseng atau yang nggak iseng-iseng deh yang nyari duit memang dari situ. Ya, Itu mereka memang ya. dendam dari kekalahan rata-rata gitu ya. Ya bener. Dan aku intinya aku kalau teman-teman aku nonton pasti nonton itu teman-teman aku. Aku minta maaf banget buat atlet-atlet e-sport Free Fire yang kenal sama aku, yang deket sama aku karena mungkin banyak juga yang masih main slot sampai sekarang. Gue I'm sorry. Intinya gue pernah dikasih tahu sama coach Free Fire juga
pas pertama kali aku main, dia ngomong gini, Sal, kemenangan terbesar lu apa coba di slot? Ya bet gede kata gue. Bukan, kemenangan terbesar lu di slot ya berhenti main slot. Katanya begitu. Kalau gue waktu itu gue cerna kata-kata itu, mungkin duit-duit gue masih ada sampai sekarang. Terus selama 1 tahun setengah ini gue nggak aktif di sosial media karena gue malu. Jadi gini loh Mas, gue kan dulu konten kreator, gue tuh pede banget tampil di kamera, tapi gara-gara slot ini gue jadi apa ya, jadi minder, Oke. tampil di kamera tuh jadi minder, aktif sosial media jadi minder, nggak tahu kenapa itu penyakit imbasnya dari aku kena slot gitu loh. Hmm. Aku untuk kerja pun gak benar Mas, aku waktu 1 tahun setengah ini aku kan keluar e-sport nih, aku Hmm. balik kampung kan, aku Hmm. kerja, tapi kerjaan aku nggak ada yang bener, dan aku pasti ngundurin diri dari kerjaan itu gitu loh. Aku Ya. sampai-sampai orang tua aku ngebawa aku ke dokter psikolog, Oke. dan kata dokternya penyakit slot ini banyak banyak yang udah kesini juga, penyakit slot ini setara dengan penyakit narkoba, Ya. Setuju. setara. Dan Setuju. aku dikasih obat yang menurutku itu keras banget obatnya, tapi dokternya ngomong gini, ini dari dokternya sumpah. Dokternya ngomong gini, Dek, kalau Ade berobat, Ade harus dengan keteguhan katanya, harus dengan niat pengen berhenti, karena gini Dek, semahal apapun obatnya, sebagus apapun obatnya, kalau kamu masih ada niatan main, meskipun sedikit kata dokter itu, kamu akan kambuh lagi, Ya. gitu loh. Setuju, setuju. Aku berobat, ya aku berobat hampir 6 bulan, aku berobat, itu jujur sempat sembuh loh Mas. Ya. Aku tuh berobat tahun kemarin, dan sampai April kemarin obatnya pun masih ada. Itu tuh aku tuh di awal bulan April ini aku udah kayak nggak main lagi slot gitu loh. Aku udah kayak nggak main lagi slot, tapi kemarin awal bulan kemarin kebetulan aku megang lagi uang, dan itu terjadi lagi gitu loh, sampai nominalnya itu 2 hari itu lebih parah banget. Itu ini yang paling parah menurut aku, karena aku 2 hari ngabisin duit hampir 150 juta. Wow. Itu aku sampai di sana sampai orang tua sampai ngusir aku, terus apa ya, hubungan aku sama pacarku juga jadi gak bener. Itu calon istriku gitu loh. Oh ya. Aku harusnya nikah tahun kemarin, aku punya niatan nikah tahun kemarin, tapi karena uangku habis dipakai slot, jadi nggak jadi, diundur, dan itu nggak tahu kapan, dan malah kemarin punya tabungan habis lagi gitu loh. Dan aku sadar ketika aku diusir dari rumah, aku sadar banget sekarang aku diem di tempat yang menurut aku tempat ini bisa nenangin aku, dan gini loh Mas, aku tuh selama berobat, aku tuh nggak boleh nggak ditemenin temenku. Jadi Oke. aku tuh selama ini selalu didampingi temenku. Nah pas kemarin aku ke Bandung, kebetulan temenku ini pulang dulu ke Sumedang, karena temenku ini orang Sumedang, dia pulang dulu ke Sumedang, dia ke Sumedang, aku ditinggal, dan itu kejadian lagi waktu di Oke. Bandung kemarin tanggal 2. Oke. Oke. Jadi memang gini, Bro. Jadi penyembuhan ya, pemulihan untuk slot Ya, gitu. Memang setiap psikolog mungkin berbeda-beda ya. Cuman ya, gue agak sedikit ngasih logika aja nih. Kita sama-sama cowok gitu ya, ya, sama-sama berlogika aja. Jadi memang ada hal yang mutlak membuat kita berpikir. Jadi kalau nggak ada hal yang membuat kita untuk berhenti, apapun itu ya, mau di ya. obat-obatan, itu memang susah. Di rehabnya tuh agak Iya susah. benar. Kenapa? Iya, Kadang-kadang kalau orang-orang yang pada kecanduan narkoba deh, rata-rata mereka iya, itu sembuh dari hal-hal yang sepele loh bro. Contoh, iya. aku punya cerita juga, ada temanku yang kecanduan narkoba, itu direhab di mana aja itu nggak sembuh. Tapi dia sembuh ngelihat kucing ketabrak di jalan. Ada, Wah, itu ada. Dia ngelihat sesimpel itu sendiri. ya, Betul. simpel Terus itu ada ya. dia ngelihat ada pengemis di jalan itu loh bro, yang bapak-bapak tua yang Ya, murung, ya udah tua banget lah kakek-kakek, terus yang dorong gerobak gitu, terus kehausan gitu di jalan gitu. Dia dalam posisi kecanduan narkoba nih, direhab. Dia pas di jalan pakai mobil lagi jalan, lagi nyetir, dia ngelihat kakek-kakek itu. Sampai rumah nangis dia. Entah apa yang ada di pikirannya nggak tahu. Pernah dong, pasti kita pernah ngalamin iba yang nggak bisa diutarakan dengan kata-kata lah. Pernah pasti benar. kita ngalamin. Jadi kita ngeliat sesuatu di jalan, wah anjrit gitu kan. Gue kasihan banget. Kadang-kadang kalau kita ngeliat orang itu pas kita lagi posisi udah naik motor, naik mobil, kita pengen balik lagi, kita pengen ngasih sesuatu ke orang itu gitu kan.
Atau kalau kita nggak benar ngasih benar benar. sesuatu ke dia, nyampe rumah kadang-kadang kita nyesel. Ya Allah, tadi tadi gue ngeliat orang itu mungkin aja sebenarnya gue digerakkan hatinya untuk menolong orang itu gitu. Nah, itu bro. Benar Jadi benar. memang ada hal yang mutlak menjadi alasan. Ini memang klasik ya di apapun. Cuman memang betul. Gini aja kita logik-logikan aja kita sama-sama cowok. Nggak apa-apa main Ya, slot, tapi sebelum lu main, lu pelajarin dulu slot itu apa. Fair benar gitu. Jadi benar. kayak kalau main bola nih, contohnya futsal gitu ya. Lu main futsal, lapangannya ukurannya panjang kali lebarnya segini. Pemainnya ada 6 orang gitu. Berarti lu udah tahu nih dalam permainan itu tuh ada apa aja, apa yang perlu dimainkan, apa yang nggak boleh, apa yang boleh gitu kan. Itu fair gitu, udah ada aturannya. Jadi kita mau main seperti apapun ada strategi silahkan gitu. Nah mungkin kalau sebelumnya Bro Visal menganalisa dulu nih, mencari tahu slot itu sistem seperti apa sih, algoritma seperti apa sih, mungkin nggak terjerumus. Tapi itu it's okay karena memang Ya, tujuannya Bro Visal tadi kan iseng-iseng ya, nyari posisi banyak kan benar. suntuk gitu kan, Senangan. Ya, serangan gitu, senangan. suntuk gitu kan. Nah, nggak masalah, sekarang sudah terjadi. Tapi kalau nanti Bro Visal mau kambuh nih, kepengen gitu. Simple, Bro Visal tinggal cari tahu aja sistem slot itu sebenarnya seperti apa. Mesinnya mereka, cara bekerjanya seperti apa. Udah, kalau Bro Visal sudah ketemu nih kuncinya, oke gini sistemnya gitu. Kemungkinan besar gue bisa jamin 100% itu Bro Visal nggak bakalan mau. Karena Bro Visal sebagai laki-laki, gila aja gue dibodohin gitu. Permainan yang sistemnya seperti ini gitu. Ya, Kalau lu mungkin berjudi secara fisik ya, lu main remi atau gaple gitu lah. Itu masih masih fisik masih bisa dilihat gitu. Kalaupun lu ditipu sama lawan lu masih kelihatan gitu loh, fisik gitu loh. Minimal perbedaannya ada di sana lah gitu. Bahkan yang di Las Vegas tuh yang di kasino, yang kita main judi yang fisik, kita megang kartu, kita cuman nengok dikit ngedipin mata aja kartunya sudah berubah. Nggak tahu itu di kertasnya ada chip seperti apa kita nggak tahu gitu. Ya kan? ya, Nah, itu sebenarnya logik-logikan aja. Nggak apa-apa kalau nanti ya. Jadi, kepengen kambuh lagi, ya. Bro Wisal cari aja, cari tahu sistemnya mereka seperti apa. Kenapa? Karena sebenarnya di Jadi, sana memang sistemnya yang mengoperasikan manusia gitu. jadi gini loh Mas, aku tuh tahun kemarin ya ini ceritanya lucu sih. Aku tuh tahun kemarin kan punya temen ya kerja di Kamboja gitu loh di slot gitu loh, jadi Hmm, admin slot. Dan itu aku sempat diajak mau kerja ke sana, makanya aku kemarin tuh nonton itu tuh yang kerja di Kamboja di siap. konten Mas itu. Ya, Nah, aku tuh sempat mau ke sana, cuman kemarin trouble-nya itu paspor aku habis gitu loh, hmm, masa ininya gitu loh. Jadi harus perpanjang, jadi aku males jadi nggak jadi gitu loh. Karena oke. pikiran aku gini loh, aku kan habis sama slot, nah aku kerja aja gitu loh di Kamboja biar biar uangnya balik lagi. Dan itu temen aku tuh banyak banget curhat, aku nggak bisa sebutin namanya. Sampai sekarang pun dia masih kerja di Kamboja. Dia tuh bilang ini tahun kemarin loh Mas, pertengahan antara Februari atau Maret gitu loh, aku lupa. Aku mau ke Kamboja, itu dia bilang, lu kan main slot katanya, mending lu kerja di slot aja. Kenapa? Kalau lu main mau uang seberapapun, mau lu punya uang sekarung pun, yang menang tetap bandar. Dia udah ngomong gitu loh. Jadi gini loh Mas, yang aku rasa ya kan. Terus yang aku analisis juga dari teman-temanku yang susah banget berhenti main slot. Jadi kenapa sampai sekarang kita tuh masih kambuh lagi, kambuh lagi. Jadi gini loh Mas, yang susah dilupain dari slot tuh gamenya gitu loh. Jadi kan orang-orang zaman sekarang tuh kalau dia udah suka main game, dia tuh susah ngelupain game gitu loh. Game apapun gitu loh. Bukan hanya slot. Dan kebetulan pinternya judi sekarang tuh berbentuk game gitu loh. Ya, Dan gamenya itu ya kalau kita lihat, kalau kita mabar gitu loh, gamenya ya seneng aja gitu loh. Kalau ada yang nonton, terus kita JP, itu pada seneng. Nah itu yang susah dilupain dan kita masih terjebur lagi di permainan ini. setuju. Nah saran dari gue sih, meskipun ini geblek, permainannya gila. Jadi gini loh Mas, ada beberapa kasus juga seperti aku, Hmm, ketika kita udah dapat nih, kita misalkan udah dapat 20 juta nih, kita tuh sampai bingung duitnya mau dibeliin apa gitu loh. Ketika kita WD, itu paling kita beli rokok, beli makanan sama anak-anak, dan abis itu duitnya masih tersisa banyak dan itu pasti dimainin lagi. ya, Itu kebanyakan kasus kayak gitu loh. Dan ya memang karena mungkin ini game, tapi gamenya game black gitu loh, pakai duit dan hmm, bisa ngabisin duit. Nah ya, ini yang susah banget buat kita berhenti dan jebur lagi untuk main game ini gitu. iya, Dan aku sebagai menggantinya sekarang,
beberapa hari ini aku dikasih ini apa sih, dikasih saran sama temenku, kalau kamu memang mau berhenti katanya, memang susah gitu loh karena ini game, jadi kita tuh terngiang-ngiang mulu pengen main mulu gitu loh, main game ini. Dia sampai ngasih tahu, dia tuh sama kasusnya kayak aku, dia habis duit dan dia tuh ngulik sendiri, mungkin nggak tahu dikasih tahu sama temennya, dan dia ngasih tahu ke gua, dan dia suruh download gamenya itu ada di Play Store, dan itu benar-benar nggak pakai duit gitu loh, dan kita cuman mainin gamenya aja, Hmm. tapi gamenya hampir sama kayak slot tapi itu nggak pakai duit, dan itu gue nyoba itu beberapa kali dan bener kita nggak mau depo lagi, depo lagi. Oke, link Play Store-nya nanti baru kirimin ke aku ya. Nanti buat teman-teman yang pada nonton nanti biar aku taruh di Ya, deskripsi untuk download gitu. ba- Kalau mereka yang bermainnya iseng-iseng ya, buat nyari kesenangan ya. ya, Tapi ya, beda nih kalau orang yang benar-benar. nyari duit gitu kan. Mainnya nyari duit kan nggak Ah, mempan benar-benar. gitu. Oke, Iya, besok iya, lanjut. benar-benar. Terus terus gini loh, kalau kalau kalian nyari duit itu kan aku nggak bisa ngasih tahu karena memang niat kalian nyari duit gitu loh. Hmm. Tapi kalau misalkan kalian kasusnya kalian nyari kesenangan, kalian tinggal download aja di Play Store, itu banyak banget game-game kayak game Zeus Slot, game Bonanza Hmm. Slot, itu Ya, banyak banget dan itu nggak pakai duit. Terus kasus yang kedua, kalau kalian pengen balikin duit kalian yang kalah di slot, itu nggak mungkin, sumpah itu nggak bakalan mungkin kalian duit ini kalian bisa mustahil. balik. Aku udah, iya mustahil. Aku udah nyoba beberapa kali, dan kita itu gobloknya ketika kita dikasih kemenangan misalkan 20 juta, 30 juta, aku yakin banget duit itu bakalan habis lagi. Ya. Lu berarti nyadar diri Aku ya yakin bahwa banget. lu tuh goblok ya. Iya, aku nyadar diri aku tuh goblok, goblok banget. Karena jujur, aku nggak ngelihat lingkungan, ternyata ketika aku sadar, rusak. Entah itu pekerjaan, entah itu tabungan lu, entah itu cita-cita lu. Kalau lu terus bermain ke aku, ke diri aku sendiri, kalau aku terus bermain, aku bakalan rusak sih. Karena kan agama pun bilang gini, Mas, ketika kita memakan uang haram yang masuk ke dalam perut kita, apapun yang kita lakukan itu bakalan terus salah. Dan Iya. aku udah nyoba, uangnya itu mungkin udah aku makan, meskipun aku kehilangan banyak uang tapi aku pernah menang, tapi menang pun nggak seberapa, Hmm. tapi uang itu aku jadiin rokok, aku makan meskipun sedikit, ya ini balasannya gitu loh, Iya, memakan uang haram ya lu bakalan rusak, setuju. itu udah pasti gitu loh, Hmm. Udah timbal udah balik pasti sama gitu alam loh. lah ya. Iya, benar, Hmm. benar, 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 itu benar. Dan gini loh Mas, kan aku agamanya Islam gitu kan. Hmm. Nah, banyak banget yang ngomong, ustadz-ustadz bilang kalau kita memakan uang haram, hidup kita bakalan hancur. Nah, sekarang aku ngerasain banget bagaimana aku di bawah, bagaimana aku nggak punya temen, temennya itu pada sedikit, teman-teman aku ngejauhin aku gitu loh karena aku main judi, dan itu kerasa banget saat sekarang karena jujur aku tuh, dari kecil aku bener-bener orangnya itu nggak aneh-aneh gitu loh, aku Hmm. selalu ngejar prestasi, dan di e-sport pun kemarin aku sempat juara dulu gitu loh, juara Hmm. 2 nasional Liga Free Fire di Global TV, sampai masuk grand final itu di live di Global TV, dan seketika hancur gara-gara slot, langsung di bawah banget gara-gara main judi. Dan itu benar omongan agama itu, ketika kita memakan uang haram kamu akan hancur, dan itu benar banget. Berarti sekarang Bro Visal itu dalam posisi betul-betul menyesal gitu ya. Kalau dibilang menyesal mah menyesal banget Mas. Menyesal banget, tapi yang namanya manusia sampai kapanpun itu nggak pernah ada yang namanya kata terlambat. Aku yakin banget manusia ini nggak ada kata terlambat. Jadi ketika aku berhenti sekarang, aku Ya, yakin banget seterusnya aku nggak bakalan hilang lagi uang ya. karena judi. Jadi gini loh Mas, aku udah ngelupain banget uang-uangku yang hilang, dan itu memang bukan rezekiku. Ketika itu bukan rezekiku, sebanyak apapun uang itu akan hancur, uang itu akan hilang. Itu yang ada di mindset aku sekarang. Jadi aku main kan, jadi alasannya aku main tuh gini loh Mas, aku pengen ngembaliin uang aku gitu loh. Ya. Aku pengen ngembaliin uang aku. Sekarang tuh mindset aku jadi begitu. Cuman aku sadar uang itu nggak bakalan kembali, uang-uang aku nggak bakalan kembali, aku stop, uang itu bisa dicari. Aku yakin uang halal bisa dicari. Dan kalau kalian berhenti kayak gue sekarang, stop, gue yakin uang-uang lu yang hilang itu bakalan balik.
dengan cepat kalau lu benar-benar berhenti dari slot. Setuju, setuju, setuju. Oke, Bro Visal, dari kelakuan Bro Visal yang goblok tadi nih Ya, main slot, ya. itu gimana nih tanggapan keluarga ke Bro Visal nih? Oh, tanggapan keluarga aku sungguh kecewa banget. Kecewa banget. Kenapa? Karena aku tuh uang aku hilang tuh bukan hanya uang aku aja, karena gara-gara main slot. Dan ini nih, yang suka main slot, aku yakin mereka pasti bakalan terlibat yang namanya pinjol. Aku tuh aku tuh dari dulu Mas anti banget untuk minjem duit gitu loh. Karena slot ini aku sampai pinjol kemana-mana, sampai utangku itu dibayarin semua sama keluarga aku gitu loh. Sampai Wow. keluarga aku ini gara-gara parahnya aku, karena aku gini loh, aku orangnya dari keluarga keluarga yang sederhana tapi nggak terlalu di bawah banget. Ya, Jadi orang tuaku banyak perusahaannya, ada tanah dan segala macam. ya. Aku sampai ngejual tanah gitu loh. Aku sampai ngejual tanah buat bayarin hutang. Wow. Dan alhamdulillah sekarang hutang aku udah hampir beres, meskipun masih ada tapi ke keluarga gitu loh. Ya, Hutangnya ke keluarga. Jadi keluarga aku memaklumin dan akan diberesin secepatnya gitu loh. ya. Karena nominalnya yang sekarang itu nggak gede. Kalau kemarin itu kaget sih, kaget sih ngelihat hutang, ngelihat tabungan rusak, terus mobil aku dijual, motor aku dijual. Motor aku sisa satu loh Mas. Wow. Aku punya motor 4, mobil satu, dan itu semua habis, tinggal satu motor gue sekarang. Kalau keluarga lu nanti nonton, apa yang lu pengen sampaikan ke keluarga lu? Ke orang-orang terdekat lu, ke teman-teman yang pernah lu buat Ya, susah, ke keluarga lu sendiri, ya. gimana? Apa yang lu pengen sampaikan? Gue pengen sampein permintaan maaf gue ke keluarga gue, terutama ke ibu gue, Ya. karena udah ngebakar uang banyak banget buat gue, terus ke teman-teman gue yang gue pinjemin duit, tapi alhamdulillah udah beres. Tapi gue tetap minta maaf karena salahnya gue minjem duit ke teman gue tuh bukan minjem duit dia, jadi minjem aplikasi dia. Jadi nama teman-teman gue ini jadi jelek di aplikasi-aplikasi itu gara-gara gue gitu loh. Bayarnya telat gitu loh. Dan itu yang gue sesalin. Gue pengen minta maaf ke kalian semua, ke keluarga gue, terutama ibu gue. Dan ibu gua tuh sabar banget. Dia tuh bilang gini, Mas, ini yang duit kemarin 150 juta, hampir 170 juta, ini duit ibu gua gitu loh. Duit ibu gua yang disimpan sama gua, karena dia udah percaya gua tuh udah sembuh, dan itu gua habisin. Ibu gua ngomong gini kemarin, pas gua sampai di rukiah loh Mas. Gua sampai kemarin tuh bulan ini gua sampai didatangin ustadz. Ibu gua bilang gini, uang itu nggak apa-apa hilang, tapi yang ibu minta dari ibu katanya, Isal sembuh dari judi. Itu yang gue bikin nangis. Gue nangis di sini depan ibu gue nangis, gue minta maaf. Dan sampai saat itu, dari saat itu, gue janji gue berhenti, gak bakalan terjebur lagi ke dalam judi online. Jadi kalau kalian sekarang belum melihat ibu kalian nangis gara-gara kalian, stop dari sekarang. Jangan sampai kalian ngelihat ibu kalian, orang tua kalian, atau sahabat kalian nangis karena ulah kalian. Itu sih. Ya, Karena jujur, lu mau mau sebanyak apapun duit lu, mau sekarung, mau berapapun, kalau lu tetap masih main judi, duit itu bakalan habis. Gue yakin 100% duit itu bakalan habis. Kalau kalian belum habis hari ini, besok. Kalau besok belum habis, lusanya. Kalau lusanya duit lu belum habis, bulan depan bisa-bisa duit lu habis. Jadi lu harus berhenti dari sekarang sih. jadi sekarang sedang menyendiri ya, sedang memperbaiki diri ya, Ya, ya secara psikologis lah. ya, ya. Terus aku lagi di rumah saudaraku, ada di perkampungan. Ini aku sedang di perkampungan. Jadi aku di sini itu seperti ini Mas, seperti direhab, cuman direhab sama keluarga. Dan ini gak enak banget, sumpah. Gak enak banget. Dan karena mungkin aku dari kecil, aku keluarga biasa aja, tapi nggak di bawah banget gitu loh. Jadi Ya. aku hidupnya Mampu lah ya. nggak sesusah. Ya mampu lah ya. Hidupnya nggak sesusah ini. Terus ketika aku kerja pun aku dapat uang yang menurut aku, uang yang aku dapetin itu gampang banget karena kerjanya itu hobi gitu kan. Karena hobi yang jadi pekerjaan itu pasti enak banget gitu kan. Ya. Aku dapatnya gampang banget duitnya karena duit itu aku dapetin dengan hobi aku main game, dan habis lagi. Jadi benar kata pepatah gitu loh Mas.
kalau kita pengen punya duit banyak, ya kita harus kerja keras. Semakin susah duit itu didapetin, semakin susah juga duit itu untuk habis di tangan kita. Setuju. Itu bagus, itu masukan bagus teman-teman. Memang ya semakin kita susah ngedapetinnya, hilangnya juga susah. Cuman kalau kita semakin cepat dapetinnya, ya cepet hilangnya juga, instan semuanya. Nah, Bro Visal, ke depannya ini setelah kita doain ya, kita doain teman-teman mudah-mudahan Bro Visal cepet Amin. selesai rehabnya gitu ya. Setelah nanti selesai nih rehabnya, Bro Visal yakin bahwa gue udah sembuh nih. Itu rencana mau masuk ke e-sport lagi atau enggak nih kira-kira? Kalau masuk e-sport lagi kayaknya aku udah enggak deh ya. Karena umurku udah 26 sekarang. Karena e-sport tuh sekarang kan harusnya umur yang 23 itu udah paling tua gitu loh. Kebetulan aku sekarang udah diterima lagi kerja dan tanggal 1 aku mulai lagi kerja di Bandung dan itu perusahaannya perusahaan bagus menurut aku dan uangnya pasti bagus juga. Cuman aku nekenin dari sekarang karena aku mau comeback lagi gitu loh. Keuangan aku mungkin aku harus berhenti karena yakin banget kalau aku nggak yakin sama diriku sendiri, kerjaan aku yang di Bandung nanti uangku bakalan habis lagi. Jadi Iya, aku pengen stop detik ini, iya, aku bener-bener pengen stop gitu loh. Karena masa depanku nggak mau hancur. setuju, setuju. Info juga dari temanku yang di Kamboja, ini awas hati-hati buat teman-temanku yang masih di e-sport. Itu admin-admin Kamboja sekarang itu lagi cari orang-orang e-sport karena mereka sekarang tahu banget anak-anak e-sport ini gampang banget untuk apa ya Dijebak, namanya ya? dijebak karena sebuah permainan. Dijebak, gampang banget. Ya, benar. Gampang banget dijebak karena ini permainan terus uangnya itu banyak. Anak-anak e-sport tuh uangnya itu banyak, Mas. Jadi teman-teman temanku yang di Kamboja ini ngomong kalau mereka sekarang admin-admin Indonesia yang ada di Kamboja sekarang lagi terus mau menjebak anak-anak e-sport karena yang pertama gampang dijebak, terus ini permainan dan ketika anak e-sport ini udah kena permainan slot, dia nyebarin ke teman-temannya itu pasar slot sekarang. Oke, Dia oke, oke. pengen 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 nyebarin ke anak-anak e-sport. Ya. Mudah-mudahan teman-teman e-sport semua didengerin ya. Ini penting nih. Jangan sampai kalian udah jadi korban nih. Mudah-mudahan video ini nanti bisa ngebuka mindset teman-teman nih. Kalian itu sedang diincer gitu ya. Iya, betul, benar, 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 Mas. Gitu. Karena ya itu sampai aku waktu ada 2 bulan ke belakang, aku dikontak sama admin slot di Instagram. Aku nggak bakal sebutin nama linknya apa. Dia mau endorse aku dan dia pengen aku membawa temenku di e-sport untuk di endorse juga. Dia Wow. butuh 4 orang dan aku tahu dari temanku yang di Kamboja, ya dia pengen pasarnya itu masuk ke anak-anak e-sport. Iya, dia nyari market Bahaya ya. banget jadi nyari market di anak-anak e-sport ini bahaya banget karena sebelum kasus slot kan ada kasus ini apa sih Mas, investasi bodong yang masuk ke market e-sport karena dia tahu anak-anak e-sport ini gampang ditipu, ibaratnya gitu loh, Ya. gampang ditipu terus uangnya banyak. Kenapa gampang ditipu? Ini anak-anak e-sport nih kenapa gampang ditipu, aku nggak ngomong semua, Ya. cuman Pat- kebanyakan ikut gitu loh kayak investasi bodong sekarang slot gitu loh. Kenapa? Karena di e-sport ini banyak waktu luang. Itu yang pertama. Banyak waktu luang, jauh dari keluarga, karena beberapa anak e-sport yang ada di Jakarta itu semuanya putra daerah. Ya. Jadi yang dari Bengkulu, dari Makassar, dari mana-mana gitu loh. Kebanyakan mereka tinggal di Jakarta. Jadi mereka tuh jarang ada keluarga gitu loh di Jakartanya. Nah, ketika mereka diajak untuk investasi bodong, diajak untuk main slot, itu gampang banget untuk ditipu. Karena Ya. market anak e-sport ini duitnya gede banget. Ya. Gede banget. Dari mereka konten kreator, dari mereka hadiah, dari mereka gaji per Ya. bulannya. Terus anak e-sport ini kenapa nggak banyak yang mikir panjang karena dapat uangnya ini gampang. Ya. Jadi mereka cuma main game, latihan cuma beberapa jam, banyak waktu luang, dan uang mereka gede. Jadi itulah yang gampang banget untuk masuk market ke anak e-sport. Ya, ya, ya. Oke, siap. Teman-teman, masukan bagus banget nih dari Bro Visal. Jadi jangan sampai kalian jadi korban berikutnya nih. Jangan sampai masuk gitu ya. Iya, benar-benar. Oke. Mudah-mudahan gini loh Mas, ketika ada teman-teman aku yang nonton video ini yang masih aktif di e-sport, kalian bisa expect, kalian bisa paham kalau misalkan ada ajakan arisan bodong, investasi bodong, ataupun slot dari admin slot, berapapun kalian dibayar, jangan mau. Kalian harus expect itu jebakan. Ketika kalian sekarang di endorse,
terus kalian nyebarin link slot, itu bakalan banyak teman-teman e-sport kita yang main terus kejebak, dan kalian pun yang di endorse yakin banget kalian bakalan main juga slotnya gitu Siap, loh. siap, Nanti siap. coba-coba, nanti kalian kejebak dan uang kalian habis. Jadi sebelum terlambat, sayangi keluarga kalian, lihat lingkungan, keluarga. Kalau kalian punya adik-adik, harus lihat adik kalian dan masa depan kalian. Oke, siap. Thank you banget nih, Bro. Obrolannya keren banget. Masukannya keren-keren Siap, banget nih buat teman-teman semua. siap. Bro Wisal, ada tambahan lagi masukan buat teman-teman semua? Masukannya, kalau kalian belum sembuh, semangat. Pokoknya harus ingat keluarga kalian. Jangan sampai ibu kalian, bapak kalian sampai nangis depan kalian karena kalian bikin ulah karena kalian main slot. Mantap, Gitu sih. mantap. Sayangi Oke. keluarga kalian sih. Iya, satu lagi, kalau kalian punya istri, ingat istri kalian, anak kalian, karena banyak banget orang-orang yang terjebur ke dalam slot dan itu banyak banget yang cerai gitu loh. Dan tadi pun ada teman gue yang sama kasusnya kayak gue, dia sampai cerai, dia udah ngasih kesempatan 3 kali, kesempatannya semua dilanggar, main lagi, main lagi, main lagi, dan sekarang dia pengen nikahin lagi cewek itu, dan cewek itu nggak mau percaya lagi. Nah, jangan sampai kalian kayak gitu gitu loh, rumah tangga kalian pun rusak gara-gara slot. Wow. Ya, ya. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi perbincangan yang keren nih, diskusi yang keren teman-teman. Oke Bro Bisal, dari gue pribadi, selamat menikmati proses rehabnya. Keren, gue salut sama lu berusaha ke sana. Nanti tolong Ya, kabarin ya kalau sudah betul-betul ready. Ini badan gue yang baru, nanti kita bisa siap, podcastan lagi ya. siap, 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 thank you ya. siap. Makasih, Oke, Mas yo. Imam. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya.